wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta agenda Bicara Berbagi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada hari ini kita dipertemukan kembali pada setiap hari Kamis ya, seperti biasa kita berjumpa kembali di agenda Bicara Berbagi dengan topik yang tentunya sangat hangat dan cukup hangat gitu ya, yang pastinya akan selalu menggugah kita untuk senantiasa belajar gitu ya. Tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah, karena uswah beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam dan semoga kelak kita dipersatukan dengan beliau dalam satu surganya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Setelah satu pekan ini kita lewatin gitu ya, setelah pekan lalu kita membahas materi yang cukup menarik juga gitu ya tentang eh, harga gitu ya. Kemarin kalau mengenai reseller gitu ya, ya jadi itu kemarin juga bahasan yang cukup panas gitu ya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita juga akan membahas beberapa topik-topik yang tentunya cukup cukup ini ya, cukup menarik kita sebagai seorang pengusaha gitu ya. Tentunya yang pasti seputar apa yang kita bahas malam ini ya, pasti seputar malam hari ini kita akan membahas mengenai siapa yang menanggung kerugian ketika terjadi dalam kerugian dalam syirkah gitu ya. Baik. Sebelum kita mulai dan kita masuk materi pada malam hari ini gitu ya. Mohon Bapak Ibu sekalian bisa chatting di kolom komentar nama dan usahanya gitu ya. Usahanya apa gitu ya. Boleh dibantu saya di chatting gitu ya. Saya pengen tahu dulu kesiapan Bapak Ibu sekalian bisa di chatting usahanya apa ya. Kira-kira ini ada kurang lebih sudah ada 28 orang bergabung ini. Bisa di kolom chat ini diperkenalkan dulu Gih. Saya pengen tahu dulu Bapak Ibu sekalian usahanya apa ya, gitu ya. Sehingga apakah usahanya ini bersirkah atau usaha sendiri gitu, pripun. Mau Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan segera mulai gitu ya. Mohon bisa di chatting gitu ya. Masing-masing usahanya apa, kita akan buka sebelum kita buka Gih. Saya tunggu, monggo chatting. Ini ada 28 orang ini. Ada Pak Dedi Wahyudi, ada Ustadz Adi. Wah, Ustadz Adi gimana kabar Ustadz Adi? Sehat Ustadz Adi? Alhamdulillah sehat Ustaz Yusuf. Alhamdulillahirobbilalamin gitu. Ini ada Izin Pak nyimak Dedi nggih di Ustaz nggih. siap? J. Ada Pak Dedi. Bagaimana kabar Pak Dedi? Sehat Pak Dedi? Alhamdulillahirobbilalamin. Monggo Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai agenda pada malam hari ini, mari kita sama-sama membuka majelis kita dengan mengucap dengan membaca Ummul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, wah ini ada Pak Soma Properti, developer properti, siap. Pak Dedi ini apa usahanya Pak Dedi? Bisa dichattingkan ini ada siapa lagi Pesan nih ya? jalan. Iya siap. Ini Ustadz Siap kita udah menjadi siap alas rupanya. kaki. Wis, usahanya adalah bidang sandal. Wah luar biasa ini. Siap menjadi Pengusaha. alas kaki penguasa ya. Ya, siap. Baik, ini kebetulan gurunya kita sudah bergabung di majelis kita. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz Fili. Apa hal antum sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi malam ini kita bahas ya. Gitu setelah tadi ada kehebohan di media sosial gitu ya bagi Bapak Ibu sekalian yang mengikutin gitu ya. Banyak yang berusaha menjelaskan tentang kaidah-kaidahnya gitu ya. Malam hari ini kita akan eh, lebih dalam lagi mengupasnya gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya dalam sirkah gitu? Apa dan bagaimana dalam sirkah gitu ya? Langsung bersama dengan kita Ustadz Firly, kami persilakan Ustadz Firly membawakan materi pada malam hari ini. Dan tak lupa saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk dipersiapkan pertanyaannya nanti boleh raise hand atau di kolom chat. Nggih. Baik, monggo Ustadz Firly, dipersilakan. Siap.
Syukran. Sam Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Oke, alhamdulillah malam hari ini bisa berkumpul kembali di acara yang ya insya Allah rutin lah Kamis malam ya berbagi ilmu dari Bisyara ID yang mana malam hari ini spill sedikit mengenai syirkah. Nah, di awalan langsung kita ngomongin soal kerugian, biar nggak biasanya kalau mau syirkah kan happy dulu ya, tapi kita kasih bagian nggak enaknya yaitu rugi. Dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku semua? Sehat semua ya? Pak Dewai, aman ya? Oke, Bu Nikmah dan saudara-saudara yang lain. Semoga malam hari ini mendapat sedikit pencerahan mengenai syirkah. Dan memang pembahasan kita itu bukan ngomongin soal untung. Dan ini salah satu hal yang ya, sedikit atau jarang disinggung pada saat syirkah. Karena biasanya kalau syirkah sudah pede dulu di awal. Ya. Tapi bagian pas rugi, wah, mewek-mewek udah barengan. Nah, lalu bagaimanakah distribusi kerugian itu pada saat kita bersyirkah? Nah, perkenankan saya share screen dulu. Sudah masuk ya? Masih on progress ya. Sudah masuk Ustaz. Monggo. Siap. Sedikit ini mengenai Bisyara ID, terus misi kami, dan juga jasa kami, kemudian kantor kami di Jogja ya, kalau ada yang mau main. Nah, malam hari ini kita akan berbicara tentang kerugian dalam syirkah. Biar kita memahami distribusi kerugian itu seperti apa, karena tidak ada jaminan sebuah bisnis atau sebuah syirkah itu pasti untung, itu tidak ada jaminan. Dan bisa jadi terjadi kerugian. Nah, biasanya kalau pas ngomongin keuntungan, semangat semua kan. Tapi sekalinya soal kerugian, nah ini, tidak tahu harus bagaimana, bahkan khawatirnya saling menyalahi, dan yang dikhawatirkan lagi, memaksa pihak yang tidak seharusnya menanggung kerugian, kok disuruh nanggung kerugian. Nah, kita harus paham dulu bagaimana distribusi kerugian dan keuntungan di dalam Islam, di dalam syirkah. Nah, yang namanya syirkah itu pasti harus berbisnis. Dan namanya bisnis bisa untung, bisa rugi. Nah, mengenai distribusi tentang keuntungan dan kerugian, itu ditetapkan oleh dalil, yang mana akan menjadi implikasi akad. Maka implikasinya bukanlah mengenai kesepakatan, tapi mengenai implikasi yang sudah ditentukan oleh dalil. Maka memang harus dilakukan sesuai dengan dalilnya. Maka tidak bisa ada kesepakatan, pokoknya nanti kalau rugi kamu yang nanggung. Enggak, kamu ya yang nanggung ya, atau kamu yang nanggung. Enggak. Harus berdasarkan posisi akadnya. Nah, bagaimanakah kerugian di dalam syirkah itu? Ini tutupin ya. Sebentar. Nah, kerugian di dalam syirkah. Hukum asalnya, jika terjadi kerugian, itu maka kerugian itu ditanggung oleh pemodal saja, tidak ditanggung oleh pengelola. Oh, ini kan, kok enak men? Oh, kalau dikiranya enak men, mesti belum paham pengertian dari syirkah. Nah, saya belum mau bahas pengertian syirkah itu seperti apa di pertemuan malam ini. Mungkin bisa kita share di pertemuan minggu depan.
Tapi kalau kita bicara tentang kerugian, ya hukum asalnya itu apabila terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemodal saja, tidak ditanggung oleh pengelola. Kenapa? Karena dalilnya menyampaikan mengenai hal seperti itu kan. Ya, jadi ini hadisnya al-wadi'atu alal mal wariku ala mastolahu alai. Jadi kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di antara mereka. Nah, disinilah distribusi mengenai positioning kerugian itu. Sebenarnya dalil ini berbicara tentang rugi dan juga tentang untung. Ya, nah kerugiannya itu ya itu ditanggung oleh pemodal. Ya, ini kan al-wadi'atu kerugian ya itu ditanggung oleh mal yaitu modal atau hartanya. Jadi kerugian itu ditanggung oleh pemodal. Nah, sedangkan keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan. Nah, kalau untuk keuntungan alias bagi hasil dikembalikan pada kesepakatan. Nah, ini salah satu bedanya syirkah Islami dengan syirkah kapitalisme. Kalau syirkah kapitalisme, keuntungan itu dibagi berdasarkan porsi modal. Begitu juga kerugian. Jadi kalau di dalam syirkah kapitalisme, kerugian dan keuntungan itu didasarkan pada porsi modal. Makanya jadi ketahuan bahwasannya pemilik perusahaan atau bisnis itu memang pemodalnya di dalam syirkah. Maka pengelola itu tidak punya hak atas kepemilikan. Padahal tidak mungkin sebuah syirkah kok nggak ada pengelolanya, nggak mungkin. Nah, kalau mau tahu lebih dalam ya mungkin kita akan diskusikan minggu depan. Nah, kalau di dalam Islam kerugian itu didasarkan modal, tapi kalau keuntungan itu berdasarkan kesepakatan. Tidak wajib berdasarkan porsi modal. Itu saja sudah membuat beda. Karena memposisikan siapa pemilik. Jadi kalau kita masuk ke syirkah mudharabah, adanya pengelola murni ketemu pemodal murni, itu pengelola itu nggak masukin modal, tapi dapat bagi hasil. Kalau rugi, sebenarnya kan semua pihak menanggung. Cuman kalau kerugian harta itu memang pemodal, sedangkan pengelola kerugiannya adalah tenaganya, alias badannya, amalnya. Yang itu dinilai sama dengan kerugian harta. Nah, kita spill minggu depan saja. Biar pada bingung. Loh, kok malah bingung. Biar pada mau datang kan kajian. Kadang-kadang kalau nggak dipancing itu suka nggak mau datang. Nunggu ada masalah, baru nyari kajian. Selak kelewat. Nah, maka sebenarnya yang menanggung kerugian memang pemodal. Sedangkan pengelola sebenarnya tidak menanggung kerugian harta, tapi dia menanggung kerugian tenaganya alias badannya. Itu pun pastinya dikarenakan pengelola tidak digaji. Siapa di sini yang pengelolanya masih digaji? Nggak siap syirkah itu namanya. Nah, cuman ada kondisionil yang mana ya ada perkecualian dari hukum asal itu yang tadinya pengelola itu hukum asalnya tidak menanggung kerugian tapi menjadi wajib menanggung kerugian. Gitu loh. Jadi memang hukum asalnya pemodal yang menanggung kerugian, tapi ada positioning perkecualian yang mana pengelola juga wajib menanggung kerugian. Ini loh, biar pengelolanya amanah. Enggak sakarepe dhewe. Bagian rugi kan rugi, yang nanggung pemodal, ya enggak gitu juga. Nah, jadi ada perkecualian dari hukum asal di atas ya, bahwasannya
menjadi wajib juga pengelola menanggung kerugian. Nah, bagaimana kondisi yang bagaimana? Nah, apabila pengelola melakukan salah satu dari 3 hal berikut yang menyebabkan kerugian syirka. Nih, kondisi apa? Nomor 1, ta'adi namanya. Ta'adi itu atau perbuatan melampaui batas, yaitu apa? Melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ta'adi itu adalah dia melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan atau melampaui batas. Jadi pengelolanya melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Contohnya apa? Menggunakan dana sirkah untuk kepentingan dia pribadi. Itu tidak boleh. Maka kalau dia gunakan untuk pribadinya, dia wajib menggantinya alias dialah yang menanggung kerugian itu. Contoh, saya punya contoh. Relasi saya itu ada. Dia sirkah. Pengelolanya itu nggak digaji. Tapi dia memasukkan keperluan-keperluan keluarganya di dalam sirkahnya. Contohnya, misalnya, boleh disepakati di dalam sirkah sebuah biaya operasional apabila pengelola sedang ngurusi bisnisnya, maka disupportlah makan siangnya. Jadi makan siang perusahaan, dari perusahaan itu boleh. Misalnya di budgeting 50.000. Itu boleh kalau pengelola meminta biaya operasional itu selama dia lakukan untuk bisnisnya. Tinggal memang harusnya 50.000 itu bukan untuk dirinya, tapi kepada pihak ketiga yang kalau dia makan. Misalnya beli makanan, terus dibayarin di sana, terus dia yang makan. Maka tidak mungkin juga dia memperkaya diri dari biaya operasional makan itu. Ternyata dia kalau makan siang suka bawa keluarganya, ada istrinya 1 dan anaknya 3. Maka kalau ternyata habisnya 250.000, ya misalnya 50.000 kali 5 orang kan, itu maka yang menanggung 200.000-nya harusnya pengelola, bukan syirkahnya. Lah kepenak kalau kayak gitu ceritanya. Tadi saya ketemu relasi, ngomongin tentang orang yang saya kenal juga, yang sirkahnya bubar, nggak jelas. Padahal udah gelontorin dana 700-an juta dari BMT. BMT-nya juga bukan cuma 1 BMT. Aku ya bingung. BMT kok bisa nge-approval kayak ngono. Dia bilang boleh biaya operasional untuk pengelola. Memang boleh. Tapi biaya yang dikeluarkan untuk operasional yang berhubungan dengan bisnisnya. Ternyata biaya operasionalnya itu semacam gaji. Ya nggak bisa, termasuk dia nulisin keperluan keluarganya, beras, makanannya, lauknya, begini-begini. Dan mohon maaf ya, salah satunya itu ditulis ya, cerita orang itu ke saya. Mohon maaf ya, pembalut istrinya itu ditulis jadi biaya operasional di situ. Lah apa hubungannya? Wong yang namanya bersirkah itu ya cuma dia, bukan anak istrinya yang bersirkah. Anak istri dia itu dikarenakan akad nikahnya, maka yang nanggung memang dia, bukan sirkahnya. Kalau emang nggak siap nafkahin keluarganya, jangan menikah, kan begitu. Jangan dilarikan kepada sirkahnya yang disuruh nanggung beban keluarganya. Nah, itu termasuk yang namanya ta'adi. Yaitu perbuatan yang melampaui batas. Yaitu apa? Pengelola melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Maka kalau dalam hal seperti ini, dialah yang menanggung kerugian itu. Bukan sirkahnya, bukan pemodalnya. Kok enak men? Jadi memang kalau hukum asalnya yang nanggung itu pemodal. Tapi ada kondisi-kondisi yang memang yang memang dialah yang menanggung. Begitu kan? Ya. Nah, yang berikutnya, kondisi yang bagaimana? Ada namanya taksir. Taksir itu kelalaian atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya justru wajib dilakukan. Jadi kalau taksir itu
dia tidak melakukan, jadi pengelolanya tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Inilah yang dinamakan lalai. Kalau taati tadi yang nomor 1, dia melakukan yang seharusnya tidak dia lakukan. Kalau taksir, dia tidak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Oke. Nah, yaitu kelalaian, yaitu tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya justru wajib dia lakukan. Contohnya apa? Misalnya, bisnisnya ternak hewan. Maka di mana-mana kalau bisnisnya ternak hewan, itu memang menjadi wajib pengelola memelihara hewannya, memberi makan, mengobati kalau sakit. Nah ini ternyata hewannya tidak dikasih makan, lalu meninggal, lalu mati. Nah kalau ini dikarenakan kelalaian si pengelola, maka tidak bisa dikenakan kesyirkahnya. Dialah yang harus menanggung. Misalnya mati satu sapi, ya dia yang ganti satu sapi. Kok enak men KB terus kerugian sirkah. Dan di nomor 2 ini termasuk apabila pengelola tidak bisa membuat laporan keuangan dan dia tidak bisa membuktikan atas kerugiannya, maka pengelola itulah yang nanggung kerugian itu. Makanya jangan main-main kalau sirkah. Termasuk buat tidak bisa membuat laporan keuangan. Dialah yang nanggung. Karena dia harus bisa membuktikan itu. Makanya kan dasarnya sirkah itu wakalah dan amanah. Nah ini saya banyak menemuin sirkah yang bermasalah karena memang nggak ada laporan keuangannya gitu loh. Ya mending nggak usah sirkah kalau Anda itu nggak niat. Kalau Anda nggak kompeten, nggak amanah itu nggak usah. Dan urusannya, mohon maaf ya, ini pengingat untuk diri saya pribadi juga. Urusannya ini dunia akhirat gitu loh. Jadi kalau Anda cuma mau ngerugiin orang lain, nggak usah sirkah lah. Kalau nggak serius dalam berbisnis, nggak usah sirkah. Nah ini kondisi kedua, yang dia pengelola lah yang menanggung kerugian itu. Nah ada lagi posisi atau kondisi ketiga, namanya mukhalafatus surut. Yaitu apa? Melanggar syarat-syarat yang sudah disepakati dalam perjanjian akad sirkah. Jadi pemodal itu boleh memberikan syarat-syarat yang harus diikuti oleh pengelola. Contohnya apa? Oke, saya punya modal 100 juta ini. Saya mau suntik ke bisnis Anda, tapi untuk membuat warung bakso, misalnya begitu. Maka sirkahnya modalnya memang disepakati untuk membuat bisnis warung bakso. Maka menjadi wajib pengelola yang buat warung bakso. Lah kok ternyata dananya dia pakai buat membuka warung sate. Dan kalau ternyata setelah buka warung satenya itu rugi, yang nanggung ya pengelolanya karena dia tidak mengikuti syarat yang disepakati oleh pemodal. Nggak bisa sembarangan. Jadi di mudharabah itu kan ada mudharabah muqayyadah, ada mudharabah mutolaqah. Kalau mudharabah muqayyadah itu pemodal memberikan syarat batasan. Kalau dulu tuh pamannya Nabi itu kalau nggak salah itu salah satunya pas bersyirkah itu memberikan syarat jangan mengirim barang melalui laut. Nah, semacam itu boleh. Nah, maka kalau dia sudah bilang, oke, kita deal ya, modal 100 juta untuk warung bakso. Lah kok malah buka warung sate? Dan ternyata rugi, maka yang nanggung adalah dia. Tidak bisa pemodalnya. Lalu kenapa contohnya itu bakso dan sate? Karena saya suka makan bakso dan suka makan sate. Itu contoh aja. Nah, maka kalau ada pengelola yang melakukan 3 kondisi ini, maka pengelolalah yang menanggung kerugian. Makanya harus bisa dibuktikan dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk yang disalahi atau yang dirugikan adalah pemodalnya. Kan begitu.
Nah, jika jumlah pengelolanya lebih dari 1 orang, oke, kan ada bentuk-bentuk sirkah yang pengelolanya lebih dari 1 orang. Nah, kerugian ditanggung hanya oleh pengelola yang menjadi penyebab kerugian. Jadi kalau pengelolanya 2 atau 3, yang membuat kerugian itu yang 1 atau yang melakukan kelalaian yang 1, maka yang menanggung hanya yang 1, bukan keseluruhan pengelola. Maka tidak wajib menanggung kerugian pengelola-pengelola yang tidak salah itu. Saya dulu pernah punya teman itu sirkah. Itu pengelolanya 3, pemodalnya 5 kalau nggak salah. Nah, yang bawa duit itu nggak jelas uangnya kemana. Nggak bisa buat laporan keuangan ternyata, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Dan terus ngomongnya ngalor ngidul, berlagak, mohon maaf ya, agak-agak gila gitu loh. Intinya mau lari dari tanggung jawabnya. Nah, pengelola yang 2 dikejar-kejar terus sama pemodal yang 5. Nah, akhirnya kan sebenarnya tinggal dirapatkan kan, tapi orangnya itu nggak mau datang. Sebenarnya kalau dibuktikan ternyata uang itu semua dibawa oleh dia dan dialah yang menanggung itu, ya yang nanggung kerugiannya ya cuman yang itu. Toh akhirnya pengelola yang 2 itu juga nggak dapat apa-apa. Mau nggak digaji juga. Ya. Jadi hanya pengelola yang melakukan kesalahan lah yang menanggung kerugian dari sirkah tersebut. Begitu kan? Nah, maka kita harus posisikan kalau pas terjadi rugi bagaimana. Ini kalau nggak paham ilmunya, nanti kan mesti ngalor ngidul. Termasuk ya kalau pengelola tidak melakukan kelalaian atau kesalahan sama sekali, memang sudah dia berusaha bisnis dengan maksimal tapi tetap rugi, itu tidak boleh pemodal meminta pengelola yang nanggung. Wah, gimana sih? Fotonya bisnisnya bagus, ini ternyata rugi. Nggak mau, pokoknya saya minta dikembalikan sesuai pokok modal. Wah, itu hati-hati. Oke, misalnya modal awalnya itu 100 juta. Nah, lalu rugi dijalankan ternyata rugi, sisa hartanya itu jadinya 80 juta. Berarti kan ada kerugian 20 juta kan? Nah, itu kalau ternyata terjadinya kerugian itu natural, tidak ada kesalahan dari pengelola, maka kalau pemodal meminta kembali 100 juta, hati-hati. Kenapa? Karena hak dia hanya di 80 juta, kalau dia memaksa menjadi 100 juta dan pengelolanya sepakat untuk memberikan 20-nya, maka 20 jutanya itu riba. Berarti apa? Berarti pengelolanya pemberi riba dan pemodalnya pemakan riba dan mereka semua sama pelaku riba. Makanya jangan terus asal sepakat. Nggak bisa. Dikiranya itu kalau sepakat itu jadi boleh semuanya. Itu nggak bisa. Karena ada koridor syariahnya. Oke? Nah, itu gambaran diskusi kita malam hari ini. Nggak usah panjang-panjang, nanti bisa membuat nggak bisa tidur. Mungkin karena banyak nyamuk, bukan karena materinya. Oke, saya kembalikan kepada moderator kita, Mr. Sam Yusuf. Nah, saya izin untuk minum dulu. Saya kembalikan kepada Sam Yusuf. Mungkin ada info-info terlebih dahulu. Siap. Silakan. Siap, jazakallah khair Ustaz Firly atas materinya. Oh, materinya ini nggak biasa-biasanya ya, Bapak Ibu sekalian. Materinya pendek banget ini. Kurang dari 30 menit ini menyampaikannya ya. Biasanya panjang gitu ya materinya gitu ya. Tapi jangan khawatir, yang materi yang pendek ini sebenarnya ini adalah materi apa ya? Materi bridging atau pengantar gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk memahami sirkah itu, bahwasanya kaidah sirkah itu ya tadi yang biasanya sering ditanyakan adalah kalau saya sirkah yang rugi itu siapa sih yang nanggung gitu ya. Baik,
supaya tidak sepotong-sepotong gitu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi ini sebenarnya ini adalah dasar sudah dibahasnya adalah ketika terjadi kerugian, padahal dalam sirkah keseluruhannya itu banyak sekali yang harus dibahas gitu ya. Baik, ini ada salah satu apa ya, produk dari yang akan disampaikan untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bahwasannya nanti Bisaro ID gitu ya akan mengadakan namanya workshop spasi gitu ya. Sebentar. Oh, ini dia. Oke. Jadi apa itu spasi? Spasi itu adalah sekolah pengelola syirkah gitu ya. Jadi jangan tadi kalau ketika Bapak Ibu sekalian hanya baru dapat sedikit sekali itu ya mengenai materi syirkah tadi. Nah, lengkapnya itu akan dibahas di sini nih. Di apa itu sekolah pengelola syirkah gitu ya. Nanti di dalam sekolah pengelola syirkah ini yang akan diadakan tanggal 24 sampai 26 September ya, bulan depan gitu ya. Dan ini pesertanya hanya terbatas 50 orang saja gitu ya, karena setiap satu angkatan maksimal 50 orang gitu, dan untuk spasi kali ini kita akan masuk di batch ke-6 gitu ya. Sekolah pengelola sirka. Supaya apa, panjenengan itu sudah dapat ilmunya ya kalau yang mau bekerja sama gitu ya. Baik. Jadi latar belakangnya apa sih gitu ya spasi itu dibentuk? Sebenarnya spasi itu dibentuk untuk menjembatani antara jenengan pengusaha dan juga investor gitu ya, calon investor. Supaya apa? Pada saat ini kan keluhan utamanya adalah investor itu kesulitan mencari atau mencari pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan profesional. Selain itu juga banyak juga dari pebisnis yang membutuhkan investor tetapi membuat proposal bisnisnya juga ala kadarnya gitu ya. Sehingga sangat sekali buat jenengan-jenengan yang mau terus berkembang gitu ya. Jenengan harus belajar ini tentang sirkah gitu ya. Jadi seperti dalam visinya Spasi itu yaitu mencetak para pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan profesional. Jadi sehingga kalau pengelolanya sirkahnya sudah amanah, kompeten dan profesional, ditambah juga dengan investornya pun juga sudah siap diedukasi dengan baik, maka bisnisnya insya Allah akan terus berkembang gitu ya. Jadi yang pasti misinya adalah pertama mengedukasi sirkah yang sesuai syariah kepada masyarakat yang luas. Yang kedua mengedukasi sirkah sebagai solusi permodalan tanpa utang ribawi. Nah ini nih yang butuh modal gitu ya. Bahwa yang selama ini disampaikan modal, 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 modalnya kenapa kalau nggak bisa utang gimana? Nah ini di sirkah sebenarnya ada solusinya gitu ya. Tapi ya tadi jenengan juga harus siap gitu ya. Jadi pengelola yang kompeten dan amanah. Terus yang ketiga membantu para pengelola sirkah menjadi amanah, kompeten dan profesional. Jadi dengan adanya ilmu tadi, jenengan diharapkan adalah menjadi seorang pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan profesional gitu ya. Terus yang keempat, memperbanyak kerjasama sirkah untuk memperkuat ekonomi umat. Yang kelima juga membentuk ekosistem pasar ekonomi syariah gitu ya. Baik, untuk untuk Spasi sendiri nanti akan dibawakan oleh beberapa guru-guru kita yang pastinya nanti ada pematerinya, ada Ustadz Firly, terus nanti juga ada Ustadz Dwi Condro Triyono, terus ada Ustadz El Chandra, beliau ini adalah Ketua Xbank, terus nanti juga akan ada Kang Dewa Eka, wih ini masternya dari affiliate gitu ya, terus ada juga nanti ada Kang Pramudi Ringga gitu ya. Materinya apa saja sih? Materi yang pastinya akan dipelajari pertama adalah jenengan akan mempelajari tentang bab sirkah gitu ya. Lengkap dan komprehensif gitu ya, bukan hanya sepotong-sepotong seperti tadi gitu ya. Terus jenengan juga akan belajar mengenai visibility study, terus mengenai kepegawaian gitu juga akan ada laporan keuangan, sistemasi bisnis dan mindset bisnis gitu ya. Jadi selama 3 hari nanti jenengan-jenengan itu akan belajar nih apa saja itu ada di tanggal Selasa tanggal 24 September, Rabu tanggal 25 dan Kamis tanggal 26 gitu ya. Jadi di hari Selasanya itu ada 4 sesi gitu ya. Jenengan akan bahas mengenai sirkah tuh. Setelah itu hari Rabunya jenengan akan diberikan laporan keuangan dan visibility studi untuk pagi sampai sore harinya, dan malam harinya akan ada sharing session dari Kang Dewa. Wes. Terus nanti di tanggal 26-nya akan ada sistemasi bisnis yang akan dibahas oleh Kang Pramudi Ringga dan akan ada ditutup dengan kepegawaian gitu ya. Kapan itu venue-nya akan dilaksanakan di Hotel LPP Garden nih di Jogja ya. Jadi catat harinya tanggal 24 sampai 26 September nih Bapak Ibu sekalian. Mulai dilihat nih jadwalnya ya. Dilihat jadwalnya masing-masing apakah di tanggal tersebut sudah kosong nih ya.
Jadi siapkan dirinya untuk terus belajar gitu ya, supaya apa? Supaya bisa menjadi pengelola yang sirkah dan amanah gitu ya. Baik, kira-kira ini kalau saya boleh bertanya ini, jadi kalau untuk pelatihan yang komprehensif seperti ini kira-kira berapa ya cocoknya yang bisa diberikan eh, buat panjenengan semua ini berapa ya kira-kira maesahnya ya? Mungkin jenengan-jenengan bisa ngasih masukan buat saya berapa ya nilainya gitu ya. Sembari ini guys, Start Pilih, kita tanya jawab dulu, nanti kita kasih spill-spill harganya gitu ya. Siapa tahu ada yang mau memberikan spill harganya gitu, Start Pilih. Biasanya kalau pengalaman Siap. 3 hari komprehensif gitu pengalaman di 8 atau 9 jutaan gitu ya. Saya pernah ngikutin pelatihan Terus 3 hari pokoknya itu mahal segitu lah. tuh. Mahal lah pokoknya gitu ya. Tapi jangan khawatir, malam ini bagi panjenengan-panjenengan monggo kira-kira spillnya berapa ya gitu ya. Atau langsung ditulis di kolom komentar boleh itu. Ah, berapa ini kira-kira harganya gitu ya. Wah, siap. Monggo, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan nanti kita sambil kita spill-spill ini ya. Monggo kita ada pertanyaan nih, Ustadz Firi udah siap kembali dengan pertanyaan-pertanyaannya. Monggo yang mau bertanya ini, karena tadi juga banyak sekali yang berkomentar di Facebook gitu ya mengenai sirkah ini. Kenapa sih sirkah ini harus selalu yang rugi yang modal gitu ya? Padahal ini tadi udah dijelaskan gitu ya sama Ustadz Firi bahwa tidak melulu gitu ya. Yang rugi bahwa itu jadi pemodal. Baik, monggo Bapak Ibu sekalian yang mau ditanyakan atau sudah paham atau bingung ini ya kira-kira. Monggo Pak Dedi Alhamdulillah ada nggak yang ada mau yang bertanya kayaknya. sudah paham semua nih kayaknya gitu ya. Mungkin belum rugi, jadi belum bertanya. Jadi rugi bertanya gitu ya. Jangan bertanya kalau belum rugi gitu ya. Nanti tersesat malah bertanya gitu ya. Repot lagi gitu ya. Pepatahnya itu kan malu bertanya sesat di jalan gitu. Kalau ini tidak usah bertanya kalau belum rugi gitu ya dibalik gitu ya. Monggo yang mau bertanya. Oke, Bu Widi, silakan Bu Widi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan lanjutan nih sebelumnya sudah nanya sama Ustadz Firly ya. Cuma ini ada pertanyaan terkait yang kemarin itu, Ustadz. Kerugian yang karena kelalaian dari pengelola gitu ya. Dan juga tidak bisa membuktikan bentuk kerugiannya seperti apa gitu kan. Nah, jadi itu kan menjadi tanggung jawabnya para pengelola. Nah, ketika dia dimintain pertanggungjawaban untuk mengganti, dia ada aset, tapi memang asetnya itu masih juga ada cicilan, belum lunas gitu tadi ya. Belum bisa, artinya kalaupun harus dia memberikan asetnya itu, masih ada kewajiban yang harus dibayarkan. Nah, kemarin kan Ustadz bilang, kalaupun mau dibayar dengan piutang, itu jangan dikait-kaitkan dengan hutang gitu ya. Artinya pembayaran asetnya itu jangan dikait-kaitkan dengan utang. Tapi ketika kita melakukan ijab kabulnya gimana, Tat? Kan mesti ada nyangkut-nyangkut soal utang. Misalnya nih ya, saya yang membeli aset tersebut gitu. Dia mau jual misalnya 50 juta, dia mau jual. Otomatis kan ketika saya ambil 50 juta, kan masih nyenggol-nyenggol hutang akhirnya, Tat. Ada kata-kata hutang dalam ijab kabul. Sedangkan kata Ustadz kan jangan nyenggol utang, takut nanti ada ribanya di sana, ada manfaat di sana. Jadi ijab kabulnya gimana itu, Tat? Menyebutkan bahwa pembelian dengan cara mengambil hasilnya ini adalah motong utang gitu, Tat. Makasih, Tat. Syukron. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, jadi kalau dia menimbulkan kerugian, maka pengelola itulah yang menanggung. Salah satunya kalau dia tidak bisa membuktikan kenapa terjadi kerugian itu. Atau memang secara nyata dialah yang melakukan kelalaian atau menggunakan dananya untuk dirinya pribadi. Maka itu jatuhnya jadi utang. Nah, jadi kalau jadi sebenarnya jadi kewajiban kerugian itu jadi kewajiban dia yang menanggung. Maka kalau dia tidak bisa langsung menyelesaikannya, jatuhnya jadi utang. Nah, maka kalau jadi utang wajib dikembalikan. Nah, ternyata dia tidak mampu untuk mengembalikan. Tapi dia punya aset yang bisa dibeli menggunakan piutang. Berarti kan sekarang Anda punya piutang kepada dia, dia punya utang kepada Anda.
Maka sebenarnya diperbolehkan membeli asetnya dia menggunakan piutang Anda. Nah, yang saya maksud tidak boleh menghubung-hubungkan dengan utangnya adalah mengenai harga transaksinya. Misalnya, ternyata harga pasar barang itu 100 juta. Terus Anda paksa dia untuk menerima, udah saya beli 50 juta ya ini ya, kamu kan punya utang sama saya. Tapi dia tidak ridho atas itu atau dia itu tidak sepakat dengan harga itu, cuman Anda kunci karena dia punya utang. Nah, itu yang dimaksud bisa menjadi riba. Tapi kalau ternyata dia memang willingly mau menjual itu 50 juta dan Anda juga sepakat, ya boleh-boleh saja. Nah, jadi bukan masalah nyenggol utangnya atau tidak. Kalau mengenai membayarnya menggunakan piutang memang akan berbicara tentang nilai utangnya. Tapi tidak boleh memaksa dia untuk menjualnya ataupun menetapkan harga yang Anda inginkan tidak berdasarkan kesepakatan dia atau memaksa harganya jadi lebih rendah. Nah, itu yang nggak boleh karena bisa jatuh jadi riba. Nah, tapi kalau dia dengan sepakat, maka boleh. Sebenarnya ijab kabulnya itu bukan ijab kabulnya kan sebenarnya harta ketemu harta. Misalnya dia punya rumah 100 juta, dia punya utang kepada Anda 200 juta, maka jual belinya adalah saya beli rumah Anda dengan 100 juta. Nah, 100 jutanya bayarnya pakai piutang begitu loh. Jadi sebenarnya tetap jual belinya itu harta ketemu harta. Bukan harta ketemu piutang. Cuman harta Anda sudah dipegang dia dalam bentuk piutang. Maka yang 100 juta dipakai buat beli itu boleh, berarti utangnya dia tinggal 100 juta. Begitu juga dengan piutang jenengan memang tinggal 100 juta karena sudah dipakai untuk bayar 100 juta tadi. Begitu Bu Widi. Baik, alhamdulillah. Udah paham banget Ustadz. Jazakallahu khair. Nanti kalau di AJB-nya pun, Ya. jangan disebutkan mengenai piutang. Oh iya. Intinya sudah terjadi jual beli objek rumah dengan nilai 100 juta. Nah, mengenai 100 jutanya kan sudah dibayarkan, sudah dipegang dia malah dalam bentuk piutang itu. Iya, iya, baik. Siap, Baik. begitu Bu Widi. Paham Ustadz. Syukran. Oke, Afwan. Siap. Ya, gitu udah jelas Bu Widi. Baik. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan kembali. Tadi ada satu orang lagi tadi yang raise hand. Ada tadi, oke. Monggo, Pak, siapa ini? 9. Tuh, namanya siapa ini? Monggo, boleh langsung open mic. Iya, Assalamualaikum Pak Yusuf dengan Nana Pak ini. Oh, waalaikumsalam. Bu Nana, monggo Bu Nana. Ya, Siap. Ustaz Firly, izin tanya Ustaz, tadi saya agak telat masuknya. Yang pertama ini Ustaz, kalau misalkan kalau misalkan pengelola itu berarti misalkan dia punya aktivitas marketing gitu Ustaz, tuh cari pelanggan, misalkan ada biaya transport, ada biaya kayak marketing tools, berarti kalau misalkan nanti walaupun dia nggak dapet tuh, dia juga berhak untuk mendapatkan penggantian dari syirkah tuh nggak masalah ya Ustaz ya? Mau konfirmasi itu sih. Ya, itu biaya operasional, biaya sesuai operasional, tapi bukan masuk ke kantong dia. Misalnya dia itu harus menemui klien naik gokar, gokarnya 50.000. Ya dia mintanya tetap 50.000 dan uang 50.000-nya untuk bayar gokar, bukan untuk ke kantong pribadinya dia. Maka juga tidak bisa Anda itu menanggungkan hidup pengelola dengan biaya operasional, karena urusan hidup Anda ya urusan Anda sendiri, bukan urusannya si syirkah. Oke, jadi masih nggak apa-apa Ustadz, asal untuk operasional ya, bukan yang kayak gaji tadi ya. Iya, tapi nggak masuk ke kantongnya dia loh ya. Oke, nah yang mana karena dia juga pengelola dan bisnis owner, yang dia malah dapatnya itu dari keuntungan yang dibagi hasil, dan dia juga tidak digaji. Kira-kira pengelola kalau ngeluarin biaya operasional juga akan mikir-mikir nggak? Iya. Iya pasti, karena yang namanya biaya berpotensi mengurangi keuntungan atau bahkan menjadi kerugian. Makanya dia nggak bakalan ngawur. Kan deadlock-nya di situ. Wah, ada buyer nih dari Papua, misalnya tempatnya dia di Jogja. Kita harus menemui buyernya dulu. Wah, ternyata ke Papua itu habis 10 juta untuk keluar pergi dan lain-lainnya. Sedangkan belum berpotensi untuk
deal gitu loh. Ya dia juga bakalan mikir, kalau enggak kan nanti modalnya kegerus itu. Jadi dia nggak bakalan sembarangan. Begitu Bu Nana. Iya, kalau ini Ustadz misalkan kayak di kita kan travel Ustadz gitu kan. Kalau travel itu kan kalau berangkat kan ada satu orang dari, maksudnya ada pendamping dari Indonesia misalkan keluar Ustadz. Nah, kalau misalkan pendampingnya itulah pengelola, kan biasanya kalau kita pakai orang pihak ketiga kan kita akan memberikan kayak semacam kayak gaji lah, bukan gaji sih, kayak fee terhadap guide-nya kan Ustadz. Nah, kalau misalkan jadi guide-nya si pengelola itu, dia dapat itu nggak Ustadz? Ya enggak, karena itu jadi gini loh, yang namanya pengelola itu objeknya memang ngelola. Pertanyaannya, kalau naikin orang umroh atau haji, itu memang bagian dari pengelolaan enggak? Ya iya, wong produknya itu kok. Nah, maka sebenarnya tidak boleh dia meminta itu. Kalau biaya operasional yaitu tiket yang nanggung perusahaan, makannya di sana, tidurnya di sana, ya iya itu boleh karena memang juga nggak masuk ke kantongnya. Maka sebenarnya dia tidak perlu dibayar karena dia pengelola bisnis itu. Contoh gampangnya Bu, saya tanya, kalau Anda punya bisnis sendiri travel, terus Anda itu nggak pakai pihak lain untuk guide, tapi diri Anda sendiri. Pertanyaannya, bisa nggak Anda menggaji diri Anda sendiri? Enggak sih harusnya Ustadz. Ya nggak bisa, itulah pengelolaan itu begitu. Maka kalau dia memang fungsinya vital, saya loh yang dampingi, saya loh yang gini. Maka kalau dia mau memposisikan manfaat dia yang memang kinerja dia yang besar, maka yang dia bisa lakukan adalah meminta bagi hasil yang lebih besar, bukan tambah gaji. Tapi pertanyaannya, apakah di dalam bisnis itu hanya mengenai mendampingi jamaah umroh saja yang vital? Oh enggak, ternyata marketing juga vital, ngelola keuangan juga vital. Maka yang lain juga berkenan nggak kalau bagi hasilnya dia lebih besar? Padahal keberangkatan untuk mendapatkan omset bukan karena mendampingi saja. Silakan kalau bagi hasil itu tinggal disepakati. Ya Ustadz, ya paham Ustadz. Ya, bisa Ustadz, dipahami ya. izin, ya paham. Izin satu lagi Ustadz, ini terkait sama tadi yang masalah untung rugi. Misalkan Ustadz kan kita kan ada biaya-biaya kalau kita sepakat nih, Ustadz, misalkan nanti hasil itu akan dibagi setelah setiap proyek selesai. Nah, cuma kan ada biaya-biaya nggak langsung. Mohon maaf, Jadi kan kurang. misalkan kita sepakat kalau misalkan keuntungan itu akan dibagi setelah proyek itu selesai. Nah, cuma kan biaya yang terjadi kan ada biaya langsung terkait sama proyek. Misalkan kayak tadi travel kan ada biaya tiket pesawat, biaya misalkan kita bayar vendor buat turnya gitu. Nah, tapi kan ada biaya nggak langsung, misalkan kayak kita sewa kantor kan ada biaya sendiri. Terus kita ada misalkan sewa sistem akuntansi itu kan ada biayanya. Nah, apakah sebenarnya biaya itu tuh harus dialokasikan sebagai pengurang daripada keuntungan proyek, atau misalkan ya udah nanti ini biaya yang nggak langsung itu sendirikan, jadi dianggapnya nih sebagai kayak pengurang modal yang udah kita taruh Ustadz. Jadi kayak dibedakan Iya, antara pakai pengurangan modal. Jadi kan Anda itu pasti membayarnya itu kan punya dana awal. Maka sebenarnya tinggal pengeluarannya itu dilakukan di saat itu atau tidak. Nah, cuman itu juga tergantung akadnya kayak sewa tempat. Maka kalau Anda sewa tempatnya tahunan, misalnya sewanya 50 juta, itu memang harus di BEP-kan dari awal. Nah, ini udah agak advance diskusinya, harus masuk ke laporan keuangan. Maka memang harus di BEP-kan dari awal. Yang mana ternyata belum nutup-nutup beberapa bulan untuk biaya sewa 50 juta itu karena tidak ada keuntungan yang bisa menutup, ya berarti Anda memang masih rugi. Kalau rugi berarti belum ada bagi hasil. Nah, kalau ini diskusinya harus udah advance, Bu Nana, harusnya pakai laporan keuangan Anda. Soalnya kalau cuman tidak pakai data, jenengan sendiri akan bingung. Nah, intinya semua biaya harus di BEP-kan, modal itu harusnya sudah memenuhi pengembalian BEP juga. Maka yang namanya untung itu memang setelah melebihi modal. Nah, makanya bagi hasil itu bukan di laba rugi, tapi di neraca. Nah, saya mau nanya dulu sama Bu Nana, sistemnya selama ini tuh sudah pernah bagi hasil?
Nah, ini kan baru pertama kali jalan tahun ini Ustadz. Nah, ini baru mau bagi hasil gitu. Ya, Nah, saya terus tanya, jenengan kalau bagi hasil mau merujuk ke laba rugi apa ke neraca? nah tadinya mikirnya lah baru gitu, Ustadz. Tapi itu kan pas bingungnya adalah ini kan ada project, tapi ada juga biaya-biaya yang sebenarnya nggak terikat sama project kan. Nah, kemarin tuh ada peserta yang minta Ya kalau diskusi sirka itu bagi. overall, bukan Hmm. mengenai proyeknya, tapi pengelolaan bisnisnya juga. Maka kalau pengelolaan bisnisnya keluar biaya, ya itu harus ditutup. Makanya Jadi harusnya pakai neraca, bukan laba rugi. Kalau laba rugi itu melihat performa bisnis. Saya tanya, jenengan itu kalau ke vendor ada pembayaran tempo nggak? ada sih Ustadz, Ada. Terus kalau kepada konsumen ada pembayaran tempo nggak? ada. Nah, itu kalau Anda merujuk laba rugi mesti keok itu. Iya, iya. Ya itu idealnya pakai pakai data laporan keuangannya, Bu. Jadi agak susah didiskusikan kalau di forum seperti ini. Baik Ustadz, baik. Siap. Ustadz, iya, syukur Ya, Ustadz. begitu Bu Jadi, Nana, oke, matur nuwun, Afwan. ya begitu nggih Bu Nana. Jadi kalau Mm-mm. kalau masih masih sama-sama ngawang tidak pakai data khusus pembahasannya nanti takutnya malah sepotong-sepotong gitu ya. Bingung sendiri nanti. Iya, Iya. Afwan ya, Bu. Iya, iya, iya Pak Yusuf, syukur Ustadz. Siap. Oke. Ye. Baik, ini ada pertanyaan Start dari Pak Dani apa Bu Dani nih. Mau tanya Start, bagaimana jika pengelola keburu meninggal sebelum kewajiban atas kerugian pemodal selesai? Ya, sekarang kita itu harus setting dulu. Kalau kerugian itu memang pengelola yang melakukan, maka itu jadi utang. Oke, berarti sekarang pengelola punya utang sama pemodalnya secara pribadi. Dan mohon maaf, ternyata orangnya meninggal lebih dulu. Maka kalau meninggal lebih dulu, hartanya harus dipakai untuk bayar utangnya dulu. Dan itu para ahli waris harus tahu. Jadi kalau orang meninggal itu pertama, hartanya itu nggak ujuk-ujuk diwaris. Dan ingat ya, utang itu tidak diwariskan, yang diwariskan itu harta. Tapi pertanyaannya, hartanya memang masih ada nggak? Harus mendahulukan kewajiban-kewajiban dulu. Kalau orang meninggal, pertama hartanya digunakan untuk membayar biaya pemakaman. Jadi biaya pemakaman itu yang bayar jenazahnya sendiri itu. Tapi memang dalam hal ini banyak yang mau bantu, silakan saja. Tapi hukum asalnya begitu. Nah kedua, kalau sudah selesai, dilihat lagi, dia punya utang enggak? Maka kalau punya utang, ya harta sisanya itu untuk bayar utang dulu. Misalnya dia meninggalkan harta 50 juta, terus punya utang 20 juta kepada pemodalnya karena kerugian yang dia gunakan. Maka dari 50 jutanya, 20 jutanya buat bayar pemodal dulu, selesai sebenarnya. Nah nanti kalau nomor 2 sudah, itu termasuk zakat ya. Termasuk zakat itu di bab utang piutangnya jenazah ini. Dikeluarin juga kalau dia masih punya zakat. Nah, kalau masih ada sisa, baru yang nomor 3 untuk urusan wasiat. Wasiat ini. Wasiat itu harta pemberian dari orang yang meninggal kepada orang lain selain ahli waris. Makanya nggak bisa ngasih wasiat kepada ahli waris. Kalau ahli waris, dia dapatnya harta waris. Oh, ternyata dulu pernah ngwasiatin kalau saya meninggal, tolong kasih kepada si Fulan 10 juta. Nah, maka dari 30 juta sisanya 10 juta buat bayar wasiatnya dulu. Nah, kalau udah nggak ada, sisanya 20 juta baru jadi harta waris. Nah, makanya harus paham ilmu seperti ini agar hak dan kewajiban kepada pihak lain juga selesai. Nah, kalau ternyata, mohon maaf, dia meninggal dan nggak punya harta, ya dia menanggung itu sampai akhirat nanti. Yang akhirnya diperhitungkan dengan pahala dan dosa di akhirat nanti. Jadi sebenarnya Anda juga tidak akan dirugikan kalau belum dibayar di dunia, nanti malah jadi tabungan di akhirat yang insya Allah kita sangat perlukan. Begitu Pak Dani. Makanya ya kalau udah hal-hal kayak gini nih ya, itu susah kalau negara itu nggak turun tangan itu susah. Saya banyak diskusi sama Bu Widi kemarin itu.
Itu jelimet permasalahannya karena orang yang nggak amanah. Terus gimana nyelesainnya? Ya harusnya negara turun tangan karena yang punya kekuatan hukum dan hak eksekusi itu di negara. Kemarin lagi pertanyaannya Pak Saum Aroyan itu mengenai membeli rumah, ya kan, dengan cara tempo belum lunas kok cerai. Pas cerai orangnya ngilang semua. Itu rumah miliknya pembeli itu nggak boleh dieksekusi oleh developer. Tapi kan developer juga punya hak tagih atas utangnya. Dan sekarang yang bayar utangnya siapa coba? Orangnya juga hilang, nggak tahu kemana. Itu kayak gitu-gitu itulah kenapa negara, Kodim, Polifah itu harus turun tangan. Kalau negara itu nyari orang tuh gampang karena fasilitasnya mereka punya. Intel bertebaran begitu kok. Kalau kita itu manusia umat umum gitu loh, awam, jadi nggak mungkin kita punya kemampuan seperti itu. Makanya jadi susah kalau negara nggak turun tangan, akhirnya ada yang didolimi. Tapi karena kita merasa didolimi, tidak punya hak, kita mendolimi dia juga gitu loh. Lo gimana nih? Saya sudah didolimi, nggak dibayar angsuran rumahnya. Wes, rumahnya tak pek wae. Yo nggak iso. Apa bedanya kita sama dia? Makanya jadi penting untuk memahami akad dan implikasi akad itu. Begitu juga butuhnya bantuan dari negara. Cuman kalau negaranya tidak didasarkan pada syariat Islam, ya susah. Wong kita itu golek duit hilang wae bumbuhan kok motor, ya mohon maaf ya, motor hilang bumbuhan malah ditariki iuran. Akhirnya kan kita nggak percaya kalau sistemnya seperti ini. Nah, yang menjadi penting sistem Islam itu tegak untuk keperluan siapa? Ya kita sendiri sebenarnya, bukan untuk orang lain. Coba yang berita hari ini rame itu, mewajibkan lepas jilbab untuk paskibraka. Padahal itu ketua BPIP itu dulu itu profesor syariah loh. Kok iso-iso loh. Nah, ini kan kalau sistemnya sekuler ya jadinya begini. Jangan sampai Anda itu baru mau keluar-keluar kalau itu kena ke Anda atau ke kerabat Anda. Tapi kalau nggak kena Anda nggak keluar-keluar, Anda nyantai aja. Aku yang penting ini wis alhamdulillah. Nggak bisa begitu, itu namanya nggak adil. Nah, makanya ayo kita perdalam terus ilmunya, pelajari, datangi majelisnya, karena hidup ini bukan semakin gampang, semakin susah. Kenapa? Karena tidak diatur dengan syariat Islam. Begitu ya? Siap? Oke, siap Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Mau nih. spill info dulu sebelum nanti ada satu pertanyaan terakhir, boleh? Oke, boleh. Siap. Kita spill info dulu biar Ustadz Firly bisa minum-minum dulu. Tadi seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk pelatihan sirkahnya tadi gitu ya. Kira-kira berapa ya pasnya ya gitu ya. Kan tadi kita lakukan 3 hari nih di hotel nih ya. Jenengan sudah plus nginapnya gitu ya. Jadi nilai investasinya adalah jenengan nilai investasi normalnya adalah di harga Rp7.700.000 gitu ya. Dan harga normalnya untuk saat ini untuk satu orang adalah Rp5.500.000 dan untuk 2 orang adalah Rp10 juta. Jadi khusus bagi panjenengan-panjenengan yang ini saya share, saya klik linknya nggih. Jadi izinkan saya share klik linknya di kolom chatting. Bagi jenengan yang sudah klik di kolom chatting, jenengan sudah buka-buka di kolom chatting itu saya share linknya dan daftar malam hari ini kita berikan harga spesial. Berapa itu harga spesialnya? Jadi bagi panjenengan-panjenengan yang sudah hadir di Zoom malam hari ini, jenengan akan kami berikan harga spesial di harga berapa ya? Diberikan di harga spesial Rp3.500.000 untuk satu orang gitu ya. Jadi jenengan diberikan tambahan diskon senilai Rp2 juta gitu ya. Jadi dari harga normal Rp5.500.000 untuk satu orang, jenengan akan diberikan harga diskon sebesar Rp2 juta yaitu di harga Rp3.500.000 dan hanya untuk 10 orang pendaftar pertama. Jadi monggo jenengan yang sudah ada di majelis room malam hari ini, silahkan langsung klik linknya di link yang saya bagikan di kolom chatting. Jenengan nanti bisa
langsung daftar. Jadi dengan harga spesial yaitu di harga Rp3.500.000 gitu ya untuk satu orang. Itu murah apa murah banget ya? Yang pastinya murah banget ya. Dari harga yang seharusnya jenengan bayarkan di 7.700.000 atau di 5.500.000 gitu ya. Jadi apalagi yang jenengan benefit yang akan dapatkan? Pertama, jenengan akan dapat free konsultasi dengan Bisharo ID selama 1 jam. Dan ini hanya untuk 10 orang pendaftar pertama. Jadi jenengan nanti bisa konsultasikan bisnis jenengan selama 1 jam penuh dengan Ustadz Firi langsung. Terus jenengan akan mendapatkan rekaman kuliah bisnis syariah batch 6, 12 pertemuan. Juga akan mendapatkan free webinar zakat gitu ya. Ini pengusaha muslim wajib nih, harus wajib paham nih mengenai zakat nih yang akan dibawakan oleh Ustadz Siddiq Aljawi. Terus tadi jenengan akan juga dapatkan potongan harga khusus workshop properti syariah di Malang nih bagi jenengan-jenengan yang sebagai pengusaha developer nih. Nah, ini luar biasa nih. Jenengan nanti akan dapatkan tambahan lagi 1 juta diskon untuk mengikuti workshop properti syariah yang pastinya jenengan pasti akan bisa upgrade nih untuk jenengan yang developer properti syariah. Terus jenengan juga akan menjadi member Bisharo ID dan nanti akan ada door prize-nya dan circle pengusaha muslim yang sudah tergabung di dalam Bisharo ID. Jadi jangan tunggu lama lagi, jenengan segera daftarkan diri jenengan. Itu sudah ada linknya yang saya share di kolom chatting. Jenengan bisa langsung daftar start gitu ya. Untuk 10 orang pertama jenengan dapatkan harga spesial Rp3.500.000 untuk malam hari ini. Kapan tuh agendanya? Agendanya di Yogyakarta tanggal 24 sampai 26 September 2024. Yang nantinya jenengan akan 3 hari penuh diajarkan tentang sirkah tadi, materi di hari pertama sirkah, terus jenengan juga akan diajarkan mengenai beberapa hal tadi, ada yang termasuk diantaranya jenengan akan diajarkan mengenai laporan keuangan yang akan dibawakan secara Dwi Contoh dan ada visibility study. Nah ini pastinya penting sekali buat jenengan yang pengusaha yang membutuhkan modal gitu ya, yang pastinya nanti untuk pitching kepada pemodal gitu ya. Baik, begitu tambahan sharingnya untuk malam hari ini. Jadi jenengan monggo jangan tunggu lama lagi, segera klik link yang saya bagikan ya untuk segera mendaftar untuk mendapatkan harga spesial malam hari ini 3,5 juta. Murah atau murah banget ya, pastinya murah banget tuh. Apalagi yang jenengan pengusaha properti ada tambahan lagi tuh 1 juta tuh dibundling tuh, asik banget tuh. Baik, ini ada Itu pertanyaan Ustaz. spasi itu cuma 2 kali dalam setahun ya. Ya, Jadi besok ini yang keduanya dalam tahun ini. Jadi ya pergunakan kesempatan yang maksimal karena juga pesertanya hanya 50. Nah ini alhamdulillah juga sudah banyak yang ikutan. Jadi sebelum ditutup kepesertaannya, nah gunakan kesempatan. Jadi kalau Anda memang serius mau bersirkah, datangi dulu majelis ilmu sirkah. Nah, silahkan sebenarnya mau belajar dari mana saja, tapi alhamdulillah Bisharo juga punya yang komprehensif 3 hari. Pokoknya dijamin mumet. Sam Yusuf aja waktu berangkat ikut kegiatan spasi itu gundul itu, nggak jenggoten gitu. Pulang-pulang sekarang jadinya gondrong. Siap begitu? siap J, siap Ustaz. Jadi gitu Ge. Jadi ini untuk tahun ini adalah spasi adalah kelas terakhir ya tahun ini. Jadi kalau jenengan pengen upgrading segera gabung ya. Ini terakhir tahun ini yaitu ini batch ke-6 gitu ya. Akan ada lagi kapan? Tahun depan. Jadi masih lama lagi ya kalau jenengan mau upgrading ilmunya. Baik, nah ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Ripvi gitu ya. Izin bertanya Ustaz, apa boleh pengelola mengambil alih atau take over bisnis dari investor dengan kondisi bisnis untung dan modalnya 100% dari investor? Bukankah harusnya pengelola mengembalikan modalnya, investor bukan take over atau ambil alih? Nah, ini Gimana apakah ini? boleh? Maksudnya saya belum paham nih. Kok Pak pengelola Ripsi, mengambil alih bisnis dari investor? Loh, kalau investor itu pemodal, dia itu nggak ngelola. Maka nggak ada yang di take over kan. monggo Nah, Pak Ripsi maksudnya bisa gimana? ini Mungkin saya Pak share? Ridvi bisa open mic, karena memahami fakta itu penting ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam Ya, silakan Pak warahmatullahi Ripsi. Deh. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatannya. Ya, jadi ini saya Rifki, perkenalkan dari Serang, Banten. Jadi kemarin saya punya pengalaman bersirkah dengan teman. Tapi di tengah perjalanan teman saya itu keberatan karena memang sumber dana investor itu, selesai investornya itu bersumber dari perbankan. Gitu. Jadi pada saat
pengelolaan itu dia merasa keberatan dan pengelolaannya tidak maksimal. Setelah itu dia menawarkan untuk mengambil alih gitu. Saya udah bilang bahwa ini kan akadnya investasi, kok diambil alih, tapi tetap dia tidak mau gitu. Itu Ustaz, apa namanya kendalanya. Berarti pengelolanya itu siapa? Teman saya Ustaz, teman. Terus jenengan pemodal, Iya benar. terus mau berhenti. Udah saya berhentiin karena memang sirkahnya tidak lanjut, terus dia juga tidak mau menandatangani kesepakatan yang sudah disepakati, sudah dimaterai tapi tidak ditandatangani dengan alasan sumber dana saya itu dari perbankan katanya, walaupun itu perbankan syariah juga itu dia anti gitu Pak Ustadz. Ya, jadi kalau sirkah itu akdun jaisun, akad jais, yang boleh diputus kapan saja tanpa harus kesepakatan pihak satunya. Maka sebenarnya apapun alasannya dia, kalau dia mau putus ya putus saja. Nah, kalau putus, maka kalau sirkahnya putus, maka bisnisnya juga berhenti. Nah, terus maksudnya men-take over bisnisnya itu bagaimana? Ya dia mau Dia mau lanjutin sendiri. Iya ngelanjutin sendiri gitu maksud. Tapi sekarang sudah lanjut dengan melangkahi saya langsung ke pemilik rukonya, karena ini kan bisnis kuliner ya Pak Ustadz. Jadi langsung melangkahi saya sebagai investor ke pemilik ruko. Jadi pemilik rukonya adu harga dengan saya dengan dia, dan saya kalah, ya dia lanjut di tempat yang adu harga apa? Adu harga sewa Pak Ustadz. Ya nih kayak gini ya, memasukkan nilai sewa sebagai modal itu tidak boleh. Itu juga nggak bisa, maka pemilik ruko itu adu sewa. Halo? Itu gimana maksudnya? Nah, kayak gini-gini itu nggak paham mesti. Nah, yang berikutnya sebenarnya, kalau memang dia memutuskan untuk putus, boleh. Tinggal pada saat putus, kondisinya untung atau rugi. Untung atau rugi? Kondisinya 3 bulan terakhir sebelum putus, untung. Oke, jadi untuk biaya sewanya bisa. Anda dikembalikan nggak? Enggak. Tuh, kok enggak gimana? Katanya untung. Enggak, maksudnya ini kan enggak lama Pak Ustadz, cuma bertahan 6 bulan aja, sirkahnya enggak lama gitu. Lah ya modal awal jenengan berapa? Kemarin di angka 150. Nah, ya berarti pas putus dikembalikan ke 150-nya. Enggak, dia nggak mau, dia cuma berani setengahnya aja. Kenapa kok cuma setengahnya? Karena dia tadi asumsinya take over katanya. Karena ini bisnisnya punya saya sendiri karena modalnya 100%. Take over itu setelah berhentinya sirkah baru take over. Berarti yang didiskusikan adalah pemutusan sirkahnya dulu. Kalau kondisinya untung, yang namanya untung itu setelah melebihi nilai modal. Maka kalau modal awalnya 150 dan dia bilang kondisinya untung, berarti total harta pasti melebihi 150. Maka kalau pada saat putus sirkah 150-nya ada nggak? Nggak ada Ustadz, berarti bukan untung ya, itu rugi. Saya tanya, kalau dia posisinya untung dan dia diputus, harusnya 150-nya ada nggak? Ada kan? Berarti rugi Ustadz, sorry. Boleh, tinggal 150-nya dikembalikan kepada Anda. Berarti koreksi Ustadz, berarti rugi. Nah, makanya faktanya jangan berubah-berubah dong. Maaf Ustadz. Diskusinya jadinya berubah-berubah. Nah, sekarang, ternyata kondisinya rugi. Oke, nyatakan berapa ruginya. Kalau dia bilang kembaliinnya 75, berarti kerugiannya 75. Pertanyaannya, di laporan keuangan benar nggak rugi 75? Enggak, maksud itu 75 itu dia hitung-hitungan take over aset gitu. Jadi aset berapa ada depresiasi. Sisanya sendiri sudah salah dalam pengelolaan keuangan. Take over itu hal berikutnya. Jadi sebelum ngomongin take over, pemutusan sirkahnya. Kalau namanya putus sirkah, itu hak-haknya dikembalikan dulu. Siap Ustaz. Satunya mengembalikan modal kepada pemodal. Begitu loh. Bukan membeli modalnya, bukan. Siap. Itu namanya jadi kacau semua. Ya Ustadz, karena emang belum pengalaman ya kemarin itu, karena pertama kali bersirkah, jadi memang ya kalau menurut saya bukan masalah pengalaman, kemungkinan besar dengan sama dia nggak paham teorinya atau ilmunya. Iya, itu makanya saya ikut walaupun nggak punya pengalaman, dia juga tahu koridornya. Siap Ustadz, siap. Begitu ya.
Siap Pak Makanya, Ustadz. ya makanya pertanyaannya ini butuh pemahaman fakta dulu kan. Iya, Karena kalau ternyata faktanya itu tidak bisa dipahami dengan benar, nanti penyimpulan hukumnya juga salah. Nah, makanya mungkin Mas Ridvi kalau mau belajar lebih lanjut, karena menurut saya ya, mohon maaf, entah kalau menurut jenengan ya, 150 juta itu udah nilai yang besar. Jadi jangan sampai sirkanya salah, ketemu orang nggak kompeten, nggak amanah, bahkan nggak paham syariah. iya Nah, Ustadz. termasuk Benar. bagaimana jenengan itu bertransaksi dengan bank syariah itu juga harusnya dipelajari, karena juga bisa jadi yang apa dia sampaikan itu juga benar. Nah, tapi pengelolanya sendiri juga jangan sampai melakukan kesalahan atau mendolimi orang. Bahwasanya modal yang seharusnya dikembalikan, entah itu kondisi tidak rugi maupun rugi, dia harus nyatakan itu dan harus dikembalikan. Jadi misalnya gini loh, modal Anda 150, ternyata berjalan sirkahnya, putus 6 bulan, kondisi harta ternyata 100. Ya berarti 100 itu dikembalikan ke pemodal karena posisinya rugi. Beda kalau posisinya untung ya, modal 150, pas putus ternyata hartanya 200. Maka yang dikembalikan ke pemodal hanya 150 dan yang 50-nya lagi itu kelebihan dari modal yang dinamakan keuntungan. Maka yang namanya keuntungan dibagi hasil. Misalnya 50-50, maka dia punya hak 25, pemodal juga punya hak 25. Maka posisinya sekarang pemodal dapat dana 175, 150 dari modal awal dan 25 keuntungan. Tapi kalau dia di bawah neraca atau di bawah modal, maka itu rugi, berarti dikembalikan semua kepada pemodal. Nah, bisa jadi dalam bentuk aset. Makanya kalau dia mau beli asetnya boleh, tapi itu sudah jadi haknya pemodal dulu. Begitu, Mas Ridvi. Siap Ustadz. Terima kasih. Siap. Jadi, Tetap semangat, belajar terus siap. ya. Ya, makasih banyak Ustadz. Ya, Oke, makasih banyak. sami-sami. Begitu Mas Kang Ridvi. Yusuf. Ya, makasih banyak Kang Yusuf. Jadi artinya kalau ketika mau ditutup harusnya dihitung dulu gitu ya, dihitung dulu posisinya mau rugi kah mau untung, dihitung dulu bukan langsung di tengah jalan saya take over gitu ya. Nanti ini karena kita salah kaidahnya, nanti yang disalahkan apa sirkahnya salah gitu ya. Ternyata kaidahnya yang salah gitu ya. Jadi tetap aja mau kerja sama bentuk apapun kalau mau ditutup ya mestinya dihitung dulu gitu ya. Baik, monggo. Masih ada satu pertanyaan lagi terakhir, Start. Masih bisa? Boleh. Satu lagi. Monggo, yang mau bertanya terakhir. Ada yang mau bertanya terakhir? Silakan. Masih ada satu pertanyaan nih. Sebelum kita ini. Mohon izin bertanya. Monggo Pak Mahfud, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfud dari Kudus, dari Subul Salam Kudus. Ya, mohon izin HM ya, bukan MD ya. Kebalik. Ya. Matur nuwun. Jadi saya ingin menanyakan, ini ada satu kasus. Jadi teman saya membuka bisnis skincare ya, model kayak perawatan gitu. Kemudian bisnisnya jalan, akhirnya dia mencoba mengembangkan cabang dengan membuka kesempatan sirkah bagi para investor. Nah, di sini dia selaku pengelola mengajak orang untuk kemudian menjadi investor. Nah, semua bahan, semua skincare ya yang menjadi produk utama itu adalah yang membuat adalah si pengelola. Kemudian dimasukkan ke dalam sirkah tersebut. Nah, satu sisi di sini pengelola itu sudah mendapatkan keuntungan dari suplai bahan-bahan dalam sirkah. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah boleh seperti itu? Dia menjadi seorang pengelola, ya, tetapi dia punya katakanlah misi untuk kemudian membesarkan bisnis bahan-bahan skincare-nya, karena dia kan maklun ya, dia maklun, kemudian dia bisa produksi massal banyak. Nah, kemudian dia mengajak orang untuk berinvestasi di bisnis perawatan itu, tapi seluruh bahan-bahannya, pembelanjaannya melalui dia.
Artinya ada produk-produk yang memang khusus dari dia yang hanya bisa kemudian dipakai di sirkah tersebut. Nah, ini mohon penjelasannya, apakah seperti ini diperbolehkan di dalam sirkah syariah atau ini menjadi sebuah pelanggaran. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, dia kalau punya bisnis A, kemudian membuka cabang B, maka sebenarnya boleh cabang B itu dia bersirkah. Tapi tidak boleh mewajibkan cabang B untuk membeli barang kepada cabang A. Karena jatuhnya multi akad. Dan harusnya hukum asalnya cabang B kalau mau bersirkah itu harusnya bisa memproduksi sendiri barangnya. Jadi kalau ternyata dia juga maklun, ya di sirkah B itu harusnya dia maklun juga. Yang mana akhirnya dapatnya HPP, bukan memberikan keuntungan di cabang A jadi milik dia pribadi. Maka kalau dia melakukan seperti itu jatuhnya multi akad dan itu tidak boleh. Dan kalau seperti itu sebenarnya dia itu bukan mau mikirin cabang B, yang dia pikirin cabang A, milik dia sendiri. Akhirnya dia itu cuma mencari terhadap penyerapan pasar tapi yang dia buat langsung. Walaupun bisa jadi cabang B kalau jualan itu ternyata juga ada margin. Tapi kan kalau dia mewajibkan jatuhnya multi akad. Nah, sebenarnya itu masih boleh. Kalau ternyata cabang B mau meminimalisir modalnya dan ternyata tidak mampu untuk mendatangkan modal yang besar, sebagaimana kalau dia nanti harus maklun ke pabrik biar dapat HPP yang paling kecil. Nah, ternyata kalau misalnya pesan itu butuh dana 500 juta. Wah, ini adanya 200 juta doang. Maka masih boleh dia untuk membeli di cabang A selama tidak diwajibkan, yang kalau diperbandingkan kalau dia membuat barang sendiri, itu ternyata biayanya melebihi kebutuhan investasinya atau tidak mampu disokong oleh modalnya. Tapi kalau dia wajibkan, oke, saya mau sirkah sama Anda semua, tapi barangnya wajib membeli barang saya, itu multi akad dan itu tidak sah. Begitu Pak Mahfud. Oke, kalau kemudian disiasati seperti ini, jadi memang dia lebih dulu membuat produk skincare itu, kemudian yang untuk jasa layanan perawatan itu ya yang kemudian disirkakan itu sampai berpuluh-puluh cabang, itu dimiliki oleh istrinya. Jadi disiasati seperti itu supaya ya produknya tetap bisa masuk, karena saya kan bukan pengelola, ini sirkahnya dengan istri saya yang kemudian mensup barang dari perusahaan saya berupa produk-produk skincare. Itu apakah dikelah seperti itu bisa masuk dalam pelanggaran atau tidak? Ya, sebenarnya masalah dia suami istri dan melakukan akad bisnis sendiri-sendiri itu tidak ada hubungannya. Maka kalau dia memproduksi skincare-nya, kemudian istrinya yang bersirkah dengan pihak-pihak lain, ya itu memang urusan sendiri-sendiri. Tapi kalau dia mengunci, oke, istrinya mau bersirkah dengan para investor, membuat institusi atau lembaga atau bisnis itu, tapi mewajibkan barangnya harus beli ke suaminya, itu multi akad. Tapi kalau bersifat natural boleh. Maka jangan sampai nanti kalau bisa memproduksi sendiri, misalnya keuntungan sudah tinggi, terus bisa memproduksi sendiri, yang berpotensi HPP lebih rendah daripada beli ke suaminya, kok tetap beli ke suaminya, ya itu juga sudah tidak sah karena mewajibkan jadinya multi akad. Maka sebenarnya tentang suami istrinya tidak perlu dipermasalahkan, tapi memulti akad atau mengikatnya itulah yang jadi masalah. Mewajibkan untuk harus kemudian pulaan dari bahan yang sudah sekarang saya tanya, istrinya bersirkah sama para investor itu, kalau ternyata modalnya mumpuni, modalnya bisa mengcover atau nanti setelah untung, ya, dan ternyata bisa memproduksi skincare sendiri dengan HPP atau biaya yang lebih rendah daripada beli ke suaminya, kok tetap beli ke suaminya, itu berarti sudah multi akad.
Oke. Itu misinya seperti itu, jadi membesarkan produknya biar semakin banyak untuk dia bisa maklun. Dari maklun itu kan dia dapat penghasilan juga, ya entah bonus dari perusahaan maklunnya, Ya kalau penjualan diwajibkan multi akad tidak boleh. Iya. Begitu Oke. Pak Mahfud. Insya Allah. Memang Iya. sekarang triki-triki seperti itu. Makanya walaupun multi akad itu khilafiyah, menurut kami pendapat yang terkuat itu yang mengharamkan atau tidak boleh. Karena nasnya itu jelas gitu loh. Naha Rasulullah SAW an sofqataini fi sofqatin wahidatin. Ini Rasul melarang 2 akad di dalam 1 akad. Nah, mafhum mufawakohnya berarti lebih dari 2 akad juga semakin bermasalah. Nah, berarti mengikat 1 akad dengan 1 akad yang lainnya jatuhnya multi akad dan itu membuat akadnya tidak sah. Iya. Karena bisa jadi kalau dia produksi sendiri dengan HPP yang lebih murah sebenarnya meninggikan keuntungan syirkahnya. Nah, harusnya istrinya yang bersirkah dengan para investor tuh mikirin itu, bukan mikirin perusahaan suaminya. Begitu Pak Mahfud? Oke, soal multi akad ini memang menarik karena memang benar-benar hilafiyah ya. Jadi banyak ustadz Ya, yang tapi kemudian sebenarnya mendefinisikan. pendapat yang rojih plus jumhur itu yang melarang multi akad. Makanya Iya. kita itu nggak boleh memilih perbedaan pendapat dengan hawa nafsu, itu nggak boleh. Kita harus memilih yang terkuat. Kalau ternyata ada beda pendapat kok milih yang lemah, hakikatnya kita memilih karena didasarkan hawa nafsu. Dan itu nggak boleh, fala tatabi'u hawa. Jadi Allah melarang memilih berdasarkan hawa atau mengikuti hawa nafsu itu. Begitu kan? Makanya Ya. saya paling sebel ketemu orang yang bersembunyi di balik khilafiyah gitu loh. Terus dia bilang, tapi kan itu masih khilafiyah. Lah, tapi kalau Anda nggak punya argumen yang lebih kuat daripada argumen saya atau pihak satunya, berarti pendapat Anda lemah. Lah kok masih dipakai? Ya sebenarnya Anda sendiri sudah tertolak argumentasinya. Bilang aja mengikuti hawa nafsu atau yang sesuai dengan keinginan Anda. Lah kalau kayak gitu kan rusak semua. Karena nggak mungkin ya kalau ada 2 pendapat. Jadi memang suka ada khilafiyah. Kalau ada 2 pendapat yang bertentangan, kok syariat membenarkan dua-duanya itu nggak mungkin. Kalau yang ini membolehkan bunga bank, yang ini nggak boleh. Kok dua-duanya dibenarkan syariat, itu syariat macam apa gitu loh. Pasti yang salah satu salah. Makanya kaidah fikihnya kan menyampaikan al-amalu biroji wajibun wal amalu bil marjuhi mumtaniun. Beramal dengan pendapat yang kuat itu hukumnya wajib, sedangkan beramal dengan pendapat yang lemah itu hukumnya tertolak atau tidak boleh. Nah, saya itu paling sebel ketemu orang yang bersembunyi di khilafiyah, padahal pendapatnya sendiri masih lemah betul loh. Iya, Tat. Itu Pak Mahfud. Oke, mohon maaf ini di luar konteks sedikit. Apakah Siap. ini soal multi akad lagi? Apakah Ustadz pernah mendengar bisnis kowe yang sekarang lagi ramai di Jogja? Sudah pernah di Bisnis apa? kowe, penyewaan semacam alat untuk pemurnian air yang dia kayak semacam hampir mirip multi level ya, tapi dipinjami alat dikontrak selama 6 tahun untuk pembayaran seperti dia bilang seperti layanan wifi gitu, dibayar per bulan tapi dikontrak selama 6 tahun dengan dipinjami alat. Apakah Ustadz pernah membahas tentang bisnis kowe? Belum, Ji? Oke. Coba ditulis di kolom chat itu namanya apa tadi? Kowe. Kowe, C-O-W-A-Y. C-O-W-A-Y. Kowe ya. Kowe ya, kowe. Itu bisnisnya Kangen water Ustaz kayaknya. Modelnya kayak Kangen water gitu ya. Kowe. Ya, C-O-W-A-Y. Jadi tidak pakai uang pendaftaran. Ya, bisa langsung kemudian mencari customer. Ya, untuk sekedar customer membayar per bulan langsung 280.000, si sales atau marketing ini langsung mendapatkan 1.280.000. Di awal itu langsung seperti itu, tapi customer diikat selama 6 tahun kontrak dengan dipinjami alat, tidak boleh lepas kontrak sebelum 6 tahun,
tetap kalaupun misalkan alat itu hilang rusak, dia harus tetap membayar sampai dengan 6 tahun, ya, senilai tadi per bulan 280.000. Nah ini katanya baru rame di Jogja, saya Belum sempat tahu ya. belum tahu Jih. Siap. Oh, oke. Oke. Jih, monggo nanti Kasih kalau ada infonya, di coba nanti kalau ada info-info bisa kita cari Jih, sama. siap matur nuwun. Begitu Pak Mahfud. Matur nuwun. Jih, suwun. Oke. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap begitu, Sam Yusuf? Siap, nggih, gitu Ustaz. Oke. Ayo, kalau yang jadi sirkah itu menjadi solusi permodalan maupun pengelolaan. Tapi pahami dulu ilmunya, karena sudah terlalu banyak sirkah yang salah. Apalagi sirkahnya pakai PT. Insya Allah minggu depan kita bahas PT lah. Wah, Jadi biar siap. paham untuk lebih detailingnya ya, dan harusnya belajar dulu sebelum beramal. Jadi biar sirkahnya itu juga berkah terus profit begitu loh. Makanya, ayo mumpung ada acara dari Bisyara, silahkan, bahkan malam ini ada harga khusus. Tapi kalau enggak ya tetap cari ilmunya di majelis-majelis di luar. Begitu dari saya. Tetap Siap, Ustaz. semangat ya. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah tersampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di majelis-majelis berikutnya. Begitu dari saya, matur nuwun, saya kembalikan kepada Sam Yusuf. Silakan. Jadi kalau Ustaz pilih atas materinya malam hari ini, jadi Bapak Ibu sekalian, panjenengan semua mencari ilmu itu hukumnya wajib ya. Jadi sebelum berbisnis itu lebih baik jenengan berilmu dulu gitu ya kan. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana? Jika sudah terlanjur ya tetap aja belajar gitu ya. Supaya apa? Supaya paham gitu ya. Jangan sampai begini, ketika jenengan nanti sudahlah covernya pengen sirkah, secara sirkahnya tidak betul, terjadi kerugian gitu ya. Yang disalahkan adalah sirkahnya gitu ya. Padahal ketika akad jenengan juga nggak memahami sirkah itu seperti apa. Nah, ini kebetulan sekali di Bisaro ID ada namanya pelatihan spasi gitu ya. Spasi ini masuk ke batch 6. Jadi jenengan akan belajar secara komprehensif mengenai ilmu sirkah itu tadi. Jadi akan dilaksanakan selama 3 hari tanggal 24 sampai tanggal 26 September 2024 di Yogyakarta. Jadi panjenengan segera daftar, linknya sudah saya bagikan di dalam kolom chat, dan jenengan mendapatkan harga khusus yaitu dari harga 7.700.000 dan jenengan hanya membayar malam hari ini 3.500.000 rupiah, bahkan kurang dari 50% gitu ya. Jadi buruan daftar, dan harga spesial hanya berlaku untuk 10 orang pendaftar malam hari ini ya. Segera amankan seatnya jenengan sebelum yang lainnya mengamankan terlebih dahulu, karena malam hari ini alhamdulillah masih bertahan sejumlah 45 orang gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Sampai bertemu kembali di acara Bicara Berbagi berikutnya di Kamis yang akan datang. Yang insya Allah Kamis pekan depan kita akan bahas soal PT gitu ya. Yang sekarang ribut-ribut tuh ya. Jadi kalau jenengan buka Facebook ada ribut-ribut masalah PT, oke. Jangan kemana-mana, kita akan bahas pekan depan gitu ya. Baik, sebelum kita akhirin majelis kita pada malam hari ini, mari kita mengucap hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, tetap semangat. Tetap Matur nuwun semangat Pak semuanya. Dewa, saudara-saudara semua. Monggo. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Hikmah lah.